A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbana sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat dari Allah, kita bisa bertemu kembali di Emago, Edukasi Masuk Gontor. Dengan saya, Ziyad Imana selaku pengajar Imla. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan, sebelum kita mulai kepada materi bab-bab Imla, saya ingin menyampaikan poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam Imla. Yang pertama, penguji akan membacakan dari awal sampai akhir, satu kali baca. Sesi baca kedua adalah penguji akan membacakan kata per kata, kalimat per kalimat, ada yang 3 kali ataupun 4 kali per kata. Tergantung panjang pendeknya kalimat tersebut. Kemudian sesi baca terakhir yang ketiga adalah kesempatan bagi peserta ujian untuk mengoreksi tulisan atau jawaban Imla tersebut. Penguji akan membacakan dari awal sampai akhir satu kali baca. Kemudian tips dan trik yang harus kita asah dan kita latih adalah agar nilainya bagus. Yang pertama, gunakanlah penglihatan kita untuk lebih teliti dalam membedakan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, pendengaran kita harus sinkron dengan ingatan. Hafalkan, dengarkan, hafalkan apa yang disampaikan penguji, kalimat pendek ataupun panjang. Yang ketiga adalah, bila mana kalimatnya panjang, maka tips dan triknya adalah ulang-ulanglah kalimat panjang tersebut di dalam hati. Karena bila mana diulangi dengan suara pelan, dan terdengar oleh kanan kirinya, itu adalah sebuah pelanggaran dalam ujian Imla. Selamat mencoba, semoga sukses. Bab 1. Dalam bab 1 ini kita akan mempelajari materi Imla dengan tema cara menyambung huruf hijaiyah satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari cara membedakan makhorijul huruf. Huruf yang terdengar sama ketika diucapkan, walaupun sebenarnya huruf tersebut berbeda dalam penulisan. Yang ketiga adalah cara mengetahui dan membedakan harokat fathah, kasroh, ataupun dhammah, baik dhammatain. Baik, kita langsung ke materinya. Yang pertama, poin pertama adalah cara menyambung huruf hijaiyah. Contohnya mulai dari huruf alif berhamzah ataupun alif atau a yang berharokat fathah. Kemudian kalau berharokat kasroh dibaca i. Kemudian kalau dhammah dibaca u, a, i, u. Bagaimana tata letak jika hamzah diletakkan di sebuah kata? Yang pertama, contohnya akala. Akala. Alif berhamzah ataupun alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Sedangkan huruf kaf itu bisa disambung setelahnya, maka kaf disambung dengan lam, sehingga penulisannya seperti ini. Akala. Kemudian, contoh selanjutnya, alif berhamzah terletak di tengah kata. Misal sebelumnya adalah huruf sa. Sa'ala. Sa'ala. Berarti karena huruf sa bisa disambung dengan setelahnya, maka sa disambung dengan alif. Kemudian alif berhamzah tidak bisa disambung setelahnya, sehingga penulisannya terpisah, sehingga berbunyi sa'ala. Mari kita lihat contoh tulisannya. Kemudian alif berhamzah terletak di akhir. Contoh disambung dengan huruf yang bisa disambung setelahnya semuanya, yaitu seperti huruf nun,
atau na, sya, itu bisa disambung setelahnya, maka kalimatnya atau katanya akan berbunyi seperti ini. Nasya'a. Nasya'a. Maka nun atau na bisa disambung dengan sya, sya bisa disambung dengan alif berhamzah. Maka tulisannya akan menjadi seperti ini. Demikianlah 3 contoh bagaimana cara menyambung huruf, baik huruf yang bisa disambung setelahnya ataupun yang tidak bisa disambung setelahnya. Masih penasaran huruf apa saja yang bisa disambung setelahnya? Dan juga huruf yang tidak bisa disambung setelahnya? Mari kita belajar lebih lanjut. Jadi, huruf yang tidak bisa disambung setelahnya ada 6. Yang pertama adalah alif ataupun alif berhamzah. Itu tidak bisa disambung setelahnya. Kemudian da. Selanjutnya za. Selanjutnya ro. Selanjutnya za. Selanjutnya adalah waw. 6 huruf ini tidak bisa disambung setelahnya. Gitu. Jadi, kalau huruf yang bisa disambung setelahnya, yang bisa berarti selain 6 huruf ini. Hanya 6 huruf ini yang tidak bisa disambung setelahnya. Sehingga, dalam hal ini, kita harus menghafalkan 6 huruf ini. Baik, silahkan dihafalkan. Selanjutnya, dalam bab 1 ini, poin penting dalam bab 1 adalah bagaimana kita bisa membedakan makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf Arab, huruf hijaiyah, yang terdengar hampir sama, padahal jelas-jelas beda bentuk huruf tersebut. Contoh, ada 8. Ada 8 kriteria yang terdengar suaranya hampir sama. Yang pertama adalah, kelompok pertama adalah huruf alif dengan ain. Jika dijadikan harokatnya dhammah semuanya, maka akan berbunyi u dan u. Yang pertama tadi u itu adalah alif berhamzah yang berharokat dhammah. Sedangkan yang kedua tadi adalah u. Itu adalah huruf ain berharokat dhammah. Maka akan berbunyi u. Harus bisa membedakan. Kemudian selanjutnya adalah huruf h dengan h. Jika dijadikan harokat dhammah semua akan berbunyi hu, hu. Hu, hu. Yang pertama h, yang kedua adalah h. Kemudian kelompok ketiga adalah huruf kho dan juga gho. Jika dijadikan harokat dhammah akan sedikit sulit untuk dibedakan. Maka perhatikanlah hu, u. Yang pertama adalah huruf kho dan yang kedua adalah huruf gho, ghain, ya. Kelompok yang keempat adalah qaf dan kaf. Jika dijadikan harokat dhammah akan berbunyi u dan ku. Yang pertama tadi adalah qaf, yang kedua adalah kaf. Jadi harus teliti dan harus bisa membedakan. Kelompok kelima adalah huruf to dengan ta. Jika dijadikan harokat dhammah akan berbunyi tu, tu. Yang pertama tadi adalah huruf to dan yang kedua adalah huruf ta. Kemudian kelompok selanjutnya adalah 4 huruf. Sa, sa, sya, so. 4 huruf ini jika dijadikan harokatnya dhammah semuanya, maka harus lebih teliti dalam membedakannya. Mari kita praktek. Su, su. Itu adalah huruf sa. Yang kedua, su. Itu adalah huruf sa.
Kemudian yang ketiga, shu, itu adalah huruf sya. Yang keempat, su, itu adalah huruf so. Jadi kalau dibaca semuanya, su, su, shu, su. Lumayan ya. Ya, seperti itulah imla. Harus penuh ketelitian. Kelompok selanjutnya adalah huruf dal dengan dot. Jika dijadikan harokatnya menjadi dhammah akan berbunyi du. Du. Yang pertama adalah huruf dal, du. Nah, yang kedua adalah huruf dot, bu. Nah, jadi harus diperhatikan mulut penguji atau pembaca imla pada saat ujian imla. Harus benar-benar teliti. Kelompok selanjutnya, kelompok terakhir adalah huruf za dan juga lo. Jika diharokatkan menjadi harokat dhammah akan berbunyi zu. Kemudian zu. Jadi yang pertama tadi adalah za, yang kedua adalah lo. Zu, lu. Zu, lu. Baik, tadi adalah 8 kelompok yang dimana terdengar sama, hampir sama dalam pengucapannya, tapi sangat beda bentuk hurufnya pada saat penulisan. Selamat mencoba, semoga berhasil dan sukses. Kemudian, poin penting terakhir adalah bagaimana kita mengetahui ilmu dasar imla yang berupa harokat. Mungkin bagi yang belum pernah belajar imla akan bingung apa itu fathah, apa itu kasroh, apa itu dhammah. Fathah adalah garis lurus ataupun landscape hampir seperti miring seperti ini yang tata letaknya di atas huruf-huruf hijaiyah. Jika alif di atasnya ada tanda harokat fathah, ya seperti ini fathah, maka berbunyi a. Jika alif harokatnya kasroh, kasroh berarti garis tersebut di bawah huruf hijaiyah, maka berbunyi i. Jika dhammah bagaikan seperti ini, itu akan berbunyi u. Jadi kalau dibaca fathah a, kasroh i, dhammah u, a, i, u. Begitupun juga jika huruf ba harokatnya fathah dibaca ba, b dan a, ba. Kasroh maka bi, b dan i, bi. Dhammah akan dibaca u, berarti b dan u, berarti bu, ba, bi, bu. Begitupun sampai ta, ti, tu, sa, si, su. Dan sampai terakhir ya, yi, yu. Baik, itulah jenis-jenis harokat yang tanpa tanwin. Jika ada tanwin, maka tinggal ditambah n. Berarti kalau fathatain akan berbunyi an. Jika kasrotain, in. Jika dhammatain, un. An, in, un. Kemudian kalau ba itu adalah fathah, maka kalau fathatain bunyinya bukan ba, tapi ban. Kemudian kalau kasrotain, bin. Kemudian kalau dhammatain, bun. Tanda harokatnya seperti contoh ini. Ban, bin, bun. Oke, untuk materi ringkas bab 1 dalam silabus imla Emago edukasi masuk gontor telah selesai disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat dalam mengikuti ujian masuk pondok pesantren modern dan semoga berhasil. Terima kasih. Sekian. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.